Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu model matematika dan nilai optimum fungsi objektif. Kenapa perlu diulas? Karena saya sudah melihat dari hasil pekerjaan kalian kemarin, masih banyak yang salah dalam mengerjakan beberapa soal dari suatu masalah tersebut. Nah, karena itu saya akan sedikit mengulasnya supaya kalian lebih benar-benar memahami pada materi tersebut. Oke, yang pertama kita akan sedikit mengulas tentang model matematika. Nah, pengertian dari model matematika sendiri adalah proses merumuskan permasalahan sehari-hari menjadi simbol matematis yang diselesaikan secara matematis pula, dan hasilnya sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Langsung ke contoh soal saja. Di sini saya mengambil contoh soal dari tugas 6 kemarin, karena pada soal ini kalian masih banyak yang salah dalam mengerjakannya. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang X dan Y dengan menggunakan dua buah mesin, yaitu A dan B. Untuk memproduksi barang X, mesin A harus beroperasi selama 3 menit dan mesin B selama 6 menit. Sedangkan untuk memproduksi barang Y, mesin A harus beroperasi selama 9 menit dan mesin B beroperasi selama 6 menit. Mesin A dan B hanya bisa beroperasi tidak lebih dari 9 jam dalam sehari. Keuntungan bersih yang didapat untuk tiap barang X adalah 350.000 dan untuk tiap barang Y adalah 700.000. Buatlah model matematika dari masalah program linier tersebut apabila diharapkan keuntungan bersih yang sebesar-besarnya. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat model matematika, bukan disuruh untuk mencari keuntungan bersih yang sebesar-besarnya. Kemarin banyak yang menjawab itu mencari keuntungan bersih. Itu salah ya. Oke, kita langsung ke penyelesaian saja. Pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat waktu operasi yang dibutuhkan mesin A pada tabel tersebut, yaitu 3X plus 9Y. Dan waktu operasi yang dibutuhkan mesin B adalah 6X plus 6Y. Dikarenakan mesin A dan B tidak boleh beroperasi lebih dari 9 jam setiap harinya, maka harus dipenuhi pertidaksamaan berikut ini. 3X plus 9Y kurang dari sama dengan 540. 6X plus 6Y kurang dari sama dengan 540. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian bisa disederhanakan lagi menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 180, X plus Y kurang dari sama dengan 90, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Dengan bentuk 350.000 X plus 700.000 Y sebesar-besarnya. Nah, itu model matematika dari permasalahan tersebut, bukan disuruh untuk mencari keuntungan maksimumnya. Yang kedua, kita akan sedikit mengulas materi nilai optimum fungsi objektif. Bentuk umum dari nilai optimum sendiri adalah fx, y sama dengan ax plus by. Nilai optimum sendiri bisa berupa nilai maksimum dan nilai minimum tergantung dari soal yang ditanyakan. Dan cara untuk menentukan nilai optimum bisa menggunakan dua metode, yaitu metode titik pojok dan metode garis lidik.
Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang metode titik pojok saja. Karena saya melihat dari hasil pekerjaan kalian kemarin, masih banyak yang salah dalam mencari uji titik pojok. Nah, langkah-langkahnya dalam mencari uji titik pojok sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Yang kedua, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dalam masalah program linier tersebut. Yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Jika nilai terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan jika nilai terkecil menunjukkan nilai minimum. Untuk contoh soalnya, saya mengambil dari tugas 7 kemarin, yaitu seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, 11 meter kain wol, 15 meter kain katun yang akan dibuat 2 model pakaian dengan ketentuan berikut ini. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, dan 1 meter katun per unit. Model B membutuhkan 1 meter sutra, 2 meter wol, dan 3 meter katun per unit. Jika keuntungan pakaian model A adalah 30.000 per unit dan keuntungan pakaian model B 50.000 per unit, tentukan banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Oke. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier yang dimaksud. Dengan menggunakan variabel X dan Y tersebut, seorang penjahit itu membuat rumusan kendala-kendala sebagai berikut. Di situ ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Di mana fungsi objektif yang diminta adalah fx, y sama dengan 30.000x plus 50.000y. Yang kedua, kita gambar daerah penyelesaian dari persamaan tadi. Kemudian, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Untuk penentuan titik pojok pada daerah penyelesaian adalah untuk titik A diperoleh 0,5 perpotongan garis X plus 3Y sama dengan 15 dengan sumbu Y. Untuk titik B diperoleh 3,4 dari perpotongan garis X plus 3Y sama dengan 15 dengan garis X plus 2Y sama dengan 11. Untuk titik pojok C diperoleh 7,2, yaitu perpotongan garis 2X plus Y sama dengan 16 dan garis X plus 2Y sama dengan 11. Dan untuk titik pojok yang terakhir yaitu titik pojok D diperoleh 0,8 dari perpotongan garis 2X plus Y sama dengan 16 dengan sumbu X. Kemudian untuk yang keempat, kita substitusikan koordinat setiap titik pojok ke dalam fungsi yang diminta. Untuk titik pojok A, kita substitusikan ke fungsi objektif yang diminta sehingga diperoleh 250.000. Untuk titik pojok B diperoleh 290.000. Untuk titik pojok C diperoleh 310.000 dan untuk titik pojok D diperoleh 240.000. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nah, dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 30.000x plus 50.000y adalah 310.000. Jadi, banyaknya pakaian yang harus dibuat adalah 7 unit model pakaian A dan 2 unit model pakaian B dengan keuntungan
310.000. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, karena pemahaman kalian sangat berarti untuk kalian sendiri. Tetap semangat untuk belajar, sebab pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dari Nelson Mandela 1918 sampai 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.